Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang hukum permintaan dan penawaran dalam Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan sendiri, yaitu hukum permintaan. Hukum permintaan adalah semakin rendah suatu barang atau komunitas, maka akan semakin banyak jumlah komunitas atau barang yang diminta. Sebaliknya, semakin tinggi suatu barang atau komunitas, maka akan semakin sedikit jumlah yang akan diminta. Permintaan seseorang terhadap suatu barang atau jasa dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu harga barang itu sendiri, harga barang-barang lain merupakan substitusi komplementer, dan pendapatan rata-rata masyarakat, selera masyarakat, jumlah penduduk, ramalan keadaan masa mendatang. Dalam hal ini, hukum permintaan dapat disimpulkan bahwa sifat hubungan yang terjadi antara jumlah komunitas yang diminta dengan harga atau hubungan terbalik. Artinya, ketika salah suatu variabel naik, maka variabel lainnya akan mengalami penurunan. Sifat hubungan ini terjadi karena ketika harga komunitas naik, maka konsumen akan mengurangi pembelian dan berpindah membeli komunitas pengganti. Sebaliknya, jika harga komunitas turun, maka pembeli akan mengurangi pembelian komunitas pengganti dan akan menambah pembelian terhadap komunitas yang mengalami penurunan harga. Selanjutnya yaitu teori permintaan. Dalam ilmu ekonomi, permintaan disebut dengan istilah demand, yang berarti suatu keinginan konsumen untuk membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Barang yang diminta dalam suatu pasar tertentu dengan tingkat harga dan tingkat pendapatan dalam periode tertentu. Dalam permintaan, Islam berprinsip pada entitas utama, yaitu Islam sebagai pedoman hidup yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep permintaan dalam Islam ini menilai suatu yang tidak semuanya bisa untuk digunakan maupun dikonsumsi, yang dibedakan antara halal dan haram. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 84, yang artinya, "Dan makanlah dari apa yang telah diberi Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya." Jadi, teori yang menekankan adanya hubungan antara permintaan terhadap harga ini merupakan pernyataan positif yang biasanya kita kenal dengan teori permintaan. Teori permintaan itu ialah perbandingan lurus antara permintaan terhadap harganya. Apabila permintaan itu naik, maka harga itu juga relatif akan naik. Begitu juga sebaliknya. Apabila permintaan itu turun, maka harga itu relatif juga akan turun. Jadi dalam permintaan kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan kita, bukan hanya sekedar menuruti segala keinginan kita, karena semakin besar permintaan kita terhadap suatu produksi, otomatis sumber daya pun bisa mengakibatkan kelangkaan dalam produksi. Selanjutnya yaitu hukum penawaran. Hukum penawaran menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Yaitu ada faktor-faktor yang menentukan, yaitu harga barang yang ditawarkan, harga barang lain, harga faktor produksi bahan produksi, kebijakan pemerintah, jumlah penjual yang ada. Selanjutnya yaitu hukum penawaran merupakan suatu pernyataan yang menjelaskan mengenai sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan. Dalam hukum ini, prinsipnya adalah bagaimana keinginan penjual untuk menawarkan barangnya apabila harga. Dalam konteks ini, teori penawaran merupakan teori yang menerapkan sifat menjual dalam menawarkan barang yang akan dijual. Selanjutnya yaitu teori penawaran. Penawaran adalah barang atau jasa yang ditawarkan pada jumlah dan tingkat harga tertentu dalam kondisi tertentu. Hubungan antara jumlah penawaran, barang dan jasa dinyatakan dalam hukum penawaran, yaitu perbandingan lurus antara harga terhadap jumlah yang ditawarkan. Artinya, apabila harga naik, maka penawaran akan meningkat. Begitupun sebaliknya. Apabila harga turun, maka penawaran juga akan menurun. Dalam penawaran Islami, menurut Ibnu Khaldun, bahwa kenaikan dalam penawaran akan menyebabkan kenaikan harga, demikian pula sebaliknya. Dari rendahnya harga akan merugikan perajin atau pedagang sehingga mereka akan keluar dari pasar. Sedangkan akibat dari tingginya harga akan menyusahkan atau menyulitkan konsumen, terutama kaum mayoritas miskin.
Ibnu Khaldun berpendapat bahwa harga rendah untuk kebutuhan pokok harus diusahakan tanpa merugikan produsen. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Luqman ayat 20, yang makna dalam surah tersebut ialah Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan alam untuk dimanfaatkan untuk keperluan manusia dengan sebaik-baik mungkin. Dalam konsep Islam, mencegah kerusakan lebih utama daripada memperbaiki kerusakan dari suatu produk tersebut tentu berpengaruh terhadap fungsi penawaran atau jasa. Selanjutnya yaitu materi terakhir dari saya, yaitu pembentukan harga keseimbangan. Dalam kegiatan ekonomi juga ada istilah keseimbangan atau equilibrium. Keseimbangan adalah kondisi di mana jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Jumlah barang pada keadaan ini disebut kuantitas keseimbangan, sedangkan tingkat harga yang membentuk keadaan keseimbangan disebut harga keseimbangan. Secara grafis, harga dan kuantitas keseimbangan dicerminkan dengan pertemuan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yumna, NIM 12216063. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari Sartika. Dari kurva yang telah dijelaskan oleh Sartika, maka kondisi yang akan tercapai apabila jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran secara matematis berarti QD sama dengan QS, 700 100P min 100 plus 100P. Jika persamaan itu kita selesaikan, maka akan didapat P sama dengan P plus sama dengan 4. QD sama dengan QS sama dengan Q sama dengan 300. Keadaan keseimbangan akan tercapai pada harga 4 dan jumlah permintaan yang sama dengan jumlah penawaran sama dengan 300 unit per periode tertentu, yang mana sesuai dengan nilai-nilai penawaran Islam dapat disimpulkan apabila perusahaan dalam memproduksi barang yang dihasilkan Oleh karena itu, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa kita harus mengejar harga kebutuhan pokok yang rendah tanpa merugikan produsen. Dengan kata lain, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa tingkat harga yang stabil dan biaya hidup yang relatif rendah adalah pilihan terbaik sambil mengejar pertumbuhan dan pemerataan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Ibnu Khaldun, faktor-faktor yang mengaruhi penawaran meliputi tingkat permintaan, tingkat keuntungan reaktif atau tingkat harga, tingkat usaha manusia, produktivitas, dan pekerjaan yang melibatkan pengetahuan dan keterampilan yang ada. Di kota-kota kecil, produksi bahan-bahan makanan terbatas sehingga orang pun berupaya untuk membelinya untuk disimpan. Sementara barang-barang sekunder banyak didapatkan sebab permintaan atas barang-barang ini lebih banyak terjadi di kota-kota besar yang lebih maju. Khaldun 2000. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Subhani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subhani. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang pemikiran ilmu Khaldun tentang permintaan dan penawaran. Nah, di sini ilmu Khaldun menganalisis dan mendiskusikan harga di kota. Dalam analisnya, fenomena harga komoditas terbagi menjadi dua, yaitu barang pokok dan harga pelengkap. Menurutnya, seiring dengan perkembangan kota dan pertumbuhnya jumlah penduduk menjadi kota besar,
pengadaan bahan kebutuhan pokok lebih diutamakan. Selain itu, ilmu Khaldun juga memberikan analisis tentang fenomena harga di kota-kota kecil dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit, tetapi munculnya fenomena tingkat harga yang seiring kali tinggi. Di kota-kota kecil dan sedikit penduduknya, bahan makanan sedikit karena mereka memiliki surplus kerja yang kecil dan arena melihat kecilnya kota. Orang-orang khawatir kehabisan makanan karena mereka mempertambahkan dan menyimpan makanan yang telah mereka miliki. Persediaan itu sangat berharga bagi mereka dan orang yang mau membelinya haruslah membayar dengan harga yang tinggi. Menurut Karim, fenomena ini dapat disimpulkan dari proses peningkatan pendapatan disposable bagi penduduk kota. Peningkatan pendapatan yang dapat dibelanjakan dapat meningkatkan kecenderungan marginal untuk mengonsumsi barang-barang mewah. Persentase pendapatan ditunjukkan untuk konsumsi penduduk perkotaan. Selain itu juga Ibnu Khaldun menjelaskan menganalisme penawaran permintaan. Dalam menentukan harga keseimbangan secara lebih rinci, kita akan membahas dampak persaingan antar konsumen untuk penduduk di sisi permintaan. Selanjutnya akan membahas dampak biaya produksi terhadap pajak dan pungutan lainnya di kota pelosok. Kewajiban biasanya dan pajak lainnya dikenakan pada bahan makanan di pasar dan gerbang kota untuk kepentingan raja, dan pungut pajak mendapatkan keuntungan dari transaksi untuk keuntungan mereka sendiri. Harga lebih tinggi daripada di padang pasir. Ilmu Khaldun juga menjelaskan faktor yang mempengaruhi terhadap naik turunnya penawaran terhadap harga. Ia mengatakan, ketika barang yang tersedia sedikit, harga akan naik. Namun bila jarak antar kota dekat dan aman untuk melakukan perjalanan, akan banyak barang yang impor sehingga persediaan barang akan melimpah dan harga akan turun. Melalui analisis ini, Ibnu Khaldun mengidentifikasi kekuatan penawaran dan permintaan sebagai penentu keseimbangan harga. Beginilah cara Ibnu Khaldun mengidentifikasi harga sebagai akibat dari hukum penawaran dan permintaan. Produk langka dan permintaan tinggi lebih mahal kalau barangnya banyak. Harga murah, permintaan suatu barang didasarkan pada kegunaan barang tersebut, belum tentu kebutuhannya. Ilmu Khaldun menekankan bahwa peningkatan atau penurunan permintaan menyebabkan harga lebih tinggi dan sebaliknya. Ilmu Khaldun juga mengatakan bahwa harga suatu barang terdiri dari 3 komponen, yaitu gaji produsen, keuntungan pedagang, dan pajak pemerintah. Berkaitan dengan laba ini, Ibnu Khaldun mengatakan bahwa keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan, sedangkan keuntungan yang sangat rendah akan membuat lesu perdagangan karena pedagang kehilangan motivasi. Sebaliknya, bila pedagang mengambil keuntungan yang sangat tinggi, hal ini akan melusukan perdagangan karena konsumen akan lemah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.